Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media, wartawan, jurnalis yang saya hormati, pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara berupa suap dalam rangka pengurusan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selengkapnya sebagai berikut. Kita sungguh mengikuti perkembangan penanganan perkara, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi berupa suap, pengurusan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan hari ini sejak tadi pagi jam 10, tentu rekan-rekan sudah mengikuti, salah satu tersangka atas nama HH telah dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Dan sore hari ini tentu kita akan sampaikan perkembangannya sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah kita tetapkan dan umumkan sebanyak 17 orang tersangka sebagai berikut, antara lain pertama SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, kedua GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, PN, Hakim Justisial Panitra Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Asisten Hakim Agung GS. Keempat, EW, Hakim Justisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung. 5, ETP, Hakim Justisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung. Keenam, RN, PNS Mahkamah Agung. Ketujuh, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 8, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 9, NA, PNS Mahkamah Agung. 10, AB, PNS Mahkamah Agung. 11, TYP, pengacara. 12, ES, pengacara. 13, HT, swasta, debitur koperasi ID. 14, EDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam ID. Yang ke-15 adalah Saudara WH, Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SKM, Makassar. 16, DTY, Wirasasta, Komisaris Independen PT WB. 17, hari ini Saudara tersangka HH, PNS, jabatannya sebelumnya adalah Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal kepentingan untuk kepentingan penyidikan, maka tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka HH selama 20 hari, mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara, tentu rekan-rekan sudah mengikuti semua sejak awal, namun boleh kami sampaikan sebagai berikut. Jabatan Sekretaris Mahkamah Agung RI resmi dijabat oleh AH pada 20 Desember 2020, di mana dengan jabatan tersebut HH memiliki tentu potensi sangat penting, memiliki pengaruh yang besar di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bermula dari adanya pelaporan pidana dan gugatan perdata di internal kepengurusan koperasi simpan pinjam ID yang diajukan oleh Saudara HT selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID ke Pengadilan Negeri Semarang. Agar proses hukum selalu dapat dipantau dan kawal, maka HT menunjuk pengacara TYP sebagai salah satu kuasa hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Khusus terkait perkara pidana, HT yang merasa belum puas atas putusan tingkat Pengadilan Negeri Semarang yang membebaskan terdakwa BGS. Selanjutnya HT memerintahkan TYP untuk turut mengawal proses upaya hukum di tingkat kasasi yang diajukan oleh jaksa ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam proses kasasi ini, HTT yang telah mengenal baik tersangka DTY, kemudian aktif berkomunikasi untuk memastikan bahwa TYP selalu mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung. Selain itu, ada kesepakatan antara HT dan DTY
Yang berikutnya DTY juga akan turut mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian P memakai sebutan suntikan dana. Dari beberapa komunikasi antara HT dan TYP, terdapat beberapa agenda skenario agar kasasi jaksa dikabulkan dengan menggunakan istilah pengurusan perkara melalui jalur atas dan jalur bawah. Yang dipahami dan sepakati keduanya berupa penyerahan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung. Yang satu di antaranya adalah HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung. Sekitar Maret 2022, atas perintah HT, kemudian TYP mengirimkan foto tangkapan layar susunan majelis hakim tingkat kasasi ke DTY. Tidak berapa lama kemudian, HT berinisiatif untuk mempertemukan DTY dengan TYP di kantor milik TYP yang berada di Rumah Pancasila Semarang, Kota Semarang. Di pertemuan yang dihadiri langsung oleh HT, DTY, dan TYP, yang mana sebagai bentuk keseriusan DTY untuk mengawal proses kasasi, maka di hadapan HT dan TYP terjalin percakapan telepon antara DTY dan HH dengan meminta HH untuk turut serta mengawal dan mengurus kasasi perkara HT di Mahkamah Agung dengan disertai adanya pemberian sejumlah uang. Dalam komunikasi itu, HH sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara HT. Atas pengawalan dari HH dan DTY, putusan pidana yang diinginkan HT terhadap terdakwa BGS menjadi terbukti sehingga dinyatakan bersalah dan dipidana selama 5 tahun penjara. Sekitar periode Maret 2022 sampai dengan September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari HT pada DTY sebanyak 7 kali dengan jumlah sekitar 11,2 miliar rupiah. Dari uang 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagikan dan menyerahkan pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH kurang lebih sekitar 3 miliar rupiah. KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa aset berupa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini. Tersangka HH disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan dan tentu saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa KPK tidak pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan perkembangan dari perkara dimaksud. Hari ini melakukan penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung, tersangka HH untuk 20 hari pertama sampai 31 Juli 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Kami silahkan kita fokuskan lebih dahulu. Kita fokuskan pada perkara ini ya. Silakan dari sebelah kanan saya. Silakan Mas Chandra. Oke. Mau nanya pertama, apakah Pak HH ini bisa dibilang seorang makelar kasus di MA dan apakah kasusnya emang
yang dimainin sama dia itu lebih dari satu atau emang udah sering mainin kasus DMA. Terus yang kedua, di persidangan terdakwa dalam kasus ini juga, tadi juga dipaparkan sama Bapak, disebut banyak barang mewah seperti mobil dan properti yang sudah uang suapnya itu berubah jadi seperti itu. Nah, apakah kemungkinan HH ini dijerat dengan pasal pencucian uang? Terus yang ketiga, keterlibatan Windy Idol dalam kasus ini gimana? Apakah sudah mungkin dia dijadikan terlibat dalam kasus ini? Karena kan terakhir disebut bahwa dia mengelola aset yang dibeli sama HH. Terus mungkin tadi agak kurang jelas, total uang yang diterima HH ini dari 11,2 itu berapa yang diterima ya Pak? Terus apakah yakin cuma DTY doang yang ngasih ke dia atau mungkin ada calo-calo lain yang seperti DTY yang juga minta tolong? Sebentar Mas Hafir, kita urut. Nah, sini ya. Oke, silakan. Mas. Cek. Ya, selamat sore Pak Firly, Pak Asep, Pak Ali, saya Yogi dari detik.com. Hasbi ini kan posisinya strategis ya di MA, dia sekretaris MA. Nah, setelah dia nerima aliran uang ini, sebenarnya tuh yang dilakukan Hasbi ini apa sih Pak dalam pengurusan perkara di MA? Maksudnya kesaktiannya nih apa nih Pak? Apakah dia ngatur-ngatur, dia bisa milih hakim agung buat tanganan perkara di MA sesuai pesanan atau seperti apa? Lalu kemudian uang yang diterima Hasbi ini apakah dibagi lagi ke pihak lain? Misalnya apakah dia lewat Hasbi, dia membagi ke hakim yang menangani perkara atau seperti apa? Dan kemudian seperti tadi pertanyaan Chandra, keterlibatan Hasbi ini apa di kasus inti dana saja atau ada kasus lainnya? Terima kasih. Selamat, ya saya. Oh, Iya, iya. makasih izin Pak Firly. Saya Yogi dari Harian Kompas. Yang pertama, di kasus KSP inti dana ini kan ada 3 perkara ya, ada PK, kemudian kasasi perdata, kasasi pidana. Nah, itu kan ada beberapa hakim agung yang sudah ditahan KPK, tapi ada juga yang sampai sekarang itu kan belum tersentuh ya, seperti Takdir Rahmadi, Nurul, kemudian ada Rahmi dan sebagainya. Juga ada Sri Murwahyunito. Nah, itu kelanjutannya seperti apa? Karena dulu kan kalau nggak salah pas masa pandemi itu kan sempat diperiksa juga. Kemudian ini kan Pak Hasbi ini sekretaris MA kedua ya, setelah dulu Nur Hadi juga ditangani oleh KPK. Nah, kalau melihat situasi ini kan seperti ada kekacauan di MA. Nah, bagaimana KPK melihat hal tersebut? Kerusakannya itu ada di mana dan mungkin bisa memberikan solusi untuk mencegah terjadinya korupsi di MA ini. Apalagi kan mengingat jabatan sekretaris ini cukup wewenangnya cukup besar gitu. Terima kasih, Pak. Lanjut, Mas. Selamat sore Ya. Pak Ketua, Pak Asep, Pak Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau memperjelas tadi soal mobil yang disita itu Pak Ketua. Itu apakah mobil yang sebagai barang bukti itu yang dibelikan itu hasil uang yang diterima dia apa bentuk suap lain gitu yang soal tadi. Terus yang kedua yang memperjelas soal bagaimana sih peran HH ini dalam mempengaruhi putusan hakim itu, sejauh mana dia bisa masuk di kamar dagang atau bahkan mempengaruhi putusan-putusan hakim agung begitu. Ini mungkin perlu dibuka juga karena ini akan jadi pembelajaran mungkin atau sekaligus jadi evaluasi mungkin sama MA di sana gitu. Apa saja yang harus ditutup supaya putusan-putusan itu tidak dipengaruhi lagi. Terus yang terakhir, kalau yang soal mobil tadi itu ada tidak selain mobil aliran uang yang diterima Hasbi Hasan itu kemana aja? Itu tadi menyambung soal beberapa saksi yang sudah diperiksa termasuk Wendy Idol kemarin itu yang soal ini. Apakah aset yang dia kelola itu dikembalikan lagi atau bagaimana cara pengelolaan? Terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Ketua, Pak Asep. Baik, terakhir Mas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Firly, Pak Asep dan Pak Ali. Saya menyambung pertanyaan yang tadi yang sempat tertinggal. Ini masih soal aset Pak dari yang kemudian ada Windy Idol dan beberapa saksi sebenarnya diperiksa. Dan itu kaitannya kalau saya tidak salah diantaranya adalah pengelolaan dan pendirian pengesahan untuk rumah produksi Pak. Iya, rumah produksi, dan di situ kan tentu rumah produksi itu ada tempatnya,
ada lokasinya, penggunaan anggarannya dan sebagainya. Nah konteks ini apakah, dan pada saat peresmian rumah produksi tersebut Pak HH juga hadir pada saat itu, bahkan berfoto dengan tumpeng dan sebagainya, bahkan Windy Idol juga hadir. Nah konteksnya adalah ketika ini uang yang begitu banyak, kemudian ada aset yang demikian banyak juga, apakah rumah produksi itu kemudian secara operasionalnya dan gedungnya itu dan transaksinya dibukukan, dan rumah produksinya, gedungnya itu disita sebagai bagian dari aset recovery. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kami beberapa teman sempat mendapat informasi dari seorang saksi bahwa ada dugaan Pak HH ini ditarget oleh penyidik, karena waktu itu ada saksi yang ternyata memiliki rekaman terkait dengan pembicaraan yang diduga penyidik KPK begitu ya, untuk menargetkan saudara HH menjadi tersangka. Bahkan ada dugaan permintaan uang untuk kemudian diamankan. Nah, apakah benar informasi itu? Kalau benar seperti apa? Dan bagaimana tindak lanjut oleh KPK? Dan masih pengembangan dari pertanyaan ini, apakah benar KPK itu menargetkan Pak HH ini, atau dalam konteks hukum secara pidana itu dalam KUHP unsur alat buktinya sudah terpenuhi secara firm dan tidak ada penargetan. Yang ketiga dari saya, ini kaitan dari pertanyaan Yogi tadi soal pembenahan Mahkamah Agung. Betul bahwa ini 2 kali Pak Sekretaris Mahkamah Agung sudah diproses oleh KPK gitu ya. Nah secara sistem berjenjang, dia kan kalau disebut orang kedua secara jabatan untuk di bawahnya ASN, pengelolaan dan sebagainya. Nah bagaimana sistem rekrutmen yang kemudian dikaitkan dengan Sekretaris Mahkamah Agung ini bisa KPK melakukan perbaikan. Kalau tidak salah, saya tidak salah, KPK beberapa kali kan ke Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan sistem, rekrutmen hakim dan sebagainya. Nah ini bagaimana kelanjutannya lebih khusus untuk taraf Sekretaris Mahkamah Agung, perbaikan penanganan perkara dan lobi-lobi perkara di Mahkamah Agung. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, saya kira sudah 4 orang mewakili dari semua rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Baik, kami silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang memberikan respon. Tentu ini adalah merupakan kecintaan rekan-rekan kepada KPK. Untuk itu, terus berulang kali kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu mendukung, membersamai, dan teruslah setia dengan KPK. Saya akan coba untuk menyampaikan beberapa respon atas pertanyaan rekan-rekan semua. Yang pertama, apakah ini HH telah sering melakukan perbuatan itu? Tentu saya ini menjadi penting bagi kita untuk masih perlu kita dalami. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa untuk mengungkap suatu perkara itu adalah melalui proses penyidikan. Karena sesungguhnya penyidikan ada serangkaian tindakan penyidik sebagaimana yang diatur dalam hukum acara dan merangka mencari mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti, dan dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terang suatu perkara pidana guna menemukan tersangka. Nah sekarang sudah ketemu tersangkanya, tentu perlu kita kembangkan apa-apa saja yang dilakukan oleh tersangka H ini di dalam praktek-praktek atau peran beliau untuk menyampaikan atau terlibat di dalam tindak pidana korupsi berupa pengurusan perkara yang ada di MA. Tentu itu masih perlu didalami oleh rekan-rekan penyidik. Yang pertama. Yang kedua, tentu kami KPK selalu menyertakan tindak pidana pencucian uang di dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena sesungguhnya tentu kita melakukan penanganan terhadap tindak korupsi itu adalah juga harus mengembalikan kerugian negara, dan tentu ini menjadikan efek jerah terhadap para pelaku tindak korupsi. Yang berikutnya, kalau kita melihat beberapa orang yang tadi disebutkan di dalam ada atau tidaknya kaitan dengan saudara H, tersangka H, maka tentu masih ini perlu didalami terkait dengan peran-peran orang-orang tersebut. Saya tidak menyebutkan satu persatu, tetapi pada prinsipnya tidak ada yang tidak akan dimintain keterangan sejauh mana keterlibatan, apakah dia sebagai saksi atau juga masuk sebagai kategori tersangka.
apakah itu dia melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan atau juga membantu melakukan, saya kira itu masih perlu kita dalami. Yang berikutnya, tadi disampaikan juga apakah ada peran AHH terhadap kasus lain. Tentu saya kira tadi sudah saya sampaikan, proses penyidikan yang masih berjalan, tentu kita akan ungkap semua apa saja suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang tersangka. Karena pada prinsipnya unsur-unsur pemidanaan pertama adalah ada orang, ada perbuatan, ada sifat melawan hukum, dan ada juga akibat daripada perbuatan itu sendiri, dan ada juga sifat kesalahan, tentu itu akan didalami oleh rekan-rekan penyidik. Berikutnya tadi ada pertanyaan bagaimana dengan peran informasi keterlibatan hakim yang lain. Tentu kami ingin sampaikan bahwa seseorang tersangka atau seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu tidak boleh lepas dari kategori, syarat, dan unsur-unsur apa saja yang dimaknai di dalam tersangka. Tentu kita ingat kembali apa itu tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ini menjadi garisan. Dan ini KPK selalu saja bekerja dengan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK yang di dalam Undang-Undang 19 2019 diatur di dalam pasal 5. Di antaranya proporsionalitas, akuntabel, transparan, demi kepentingan umum, demi kepastian hukum, dan juga demi keadilan. Dan tidak lepas dari menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saya kira itu yang harus kita dalami, dan kita juga berpedoman terhadap aturan-aturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 di pasal 44 disebutkan apa yang disebut dengan bukti permulaan cukup. Setidaknya harus ada 2 alat bukti permulaan cukup. Kita juga pedomani Undang-Undang 19 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2002 dicantumkan dalam pasal 38. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain daripada hukum acara pidana. Jadi itu yang kita pegang, KPK tetap proporsional, karena proporsional itulah yang akan mengguide kita untuk bekerja sebagaimana ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tadi ada juga dari rekan-rekan kumparan tadi sebut peran AHH untuk mengurus mempengaruhi hakim lain. Tentu ini perlu didalami. Karena sampai hari ini saya belum bisa menyampaikan bagaimana cara HH mempengaruhi hakim-hakim sehingga dalam putusannya nanti sesuai dengan yang diharapkan atau dimintakan oleh orang yang berperkara kepada Mahkamah Agung. Tentu ini perlu didalami. Yang terakhir adalah terkait dengan tata kelola di Mahkamah Agung, tentu kami ingin sampaikan juga bahwa sekarang ada begitu banyak yang dilakukan perbaikan. Salah satu di antaranya adalah register perkara secara robotik. Saya pernah mendengar dari penjelasan Mahkamah Agung bahwa perkara diatur berdasarkan robotik. Artinya orang tidak bisa mengikuti siapa yang akan jadi hakim. Yang kedua adalah pengumuman putusan dalam 1 hari. Jadi one day publish dan one day eksekusi. Itu yang saya pernah mendapat dari rekan-rekan di Mahkamah Agung, beberapa perbaikan. Yang berikutnya juga pengawasan. Tidak hanya kita sampaikan karena KPK bekerja sama dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung melakukan penelitian terkait dengan sistem yang perlu diperbaiki sehingga tidak ada celah dan peluang untuk melakukan korupsi. Salah satu di antaranya kita coba untuk membantu yang kita sebut dengan corruption risk assessment, asesmen risiko korupsi. Dari itu maka kita bisa melakukan perbaikan supaya tidak terjadi korupsi kembali. Yang berikutnya tentu tadi pihak-pihak yang mengelola aset perlu didalami.
Saya tentu ini menjadi PR banyak bagi penyidik. Apakah yang mengelola aset tersebut statusnya apa? Yang kedua, aset-aset ini apakah bisa dimasukkan atau dikategorikan dalam bentuk barang bukti di dalam suatu perkara pidana? Karena barang bukti di dalam hukum acara pidana itu yang mana saja yang disebut barang bukti dan yang mana saja benda yang dapat dilakukan penyitaan. Pada prinsipnya benda yang dapat dilakukan penyitaan adalah satu, benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Kedua, benda yang merupakan hasil. Yang ketiga, merupakan asal dari kejahatan. Yang keempat adalah benda yang ada hubungan dengan tindak pidana tersebut. Jadi itu yang bisa nanti biar Pak Asep selaku Direktur Penyidikan yang akan mendalami bagaimana tentang aset-aset milik AH yang dikelola oleh orang lain. Termasuk juga rumah produksi. Tentu ini akan didalami. Sumber pembiayaan rumah produksi itu dari mana? Kalau memang itu ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, tentu ada perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, tadi ada yang bertanya juga, kalau nggak salah ini Pak Sabir, saya ingin katakan, KPK tidak pernah menjadikan seseorang sebagai target. Tidak ada. Karena kalau KPK bekerja menjadikan orang target, itu pasti tidak proporsional. Sementara KPK bekerja sesuai dengan azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. KPK itu tidak ada target, Pak, tapi dia muncul sendiri. Coba rekan-rekan maknai kembali. Apa yang dimaksud dengan penyidikan? Jadi nggak boleh ada target dan tidak akan pernah ada terjadi. Target mentarget. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal yang diatur hukum acara untuk mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Jadi mohon maaf Pak Sabir, KPK bekerja tidak pernah mentarget seseorang untuk jadi tersangka. Dan itu tentu berdasarkan bukti yang cukup. Karena kita paham dalam hukum acara pidana diatur kenapa kecukupan bukti menjadi penting. Di dalam pasal 183 hukum acara pidana disebutkan, hakim tidak dapat memutus suatu perkara kecuali berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Maka jauh anggapan bahwa kita mentarget seseorang. Tidak ada. Karena tersangka muncul karena ada bukti-bukti. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan cukup jelas saya kira untuk penjelasan sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang pas atau kurang sempurna, tapi yang pasti kita ingin pastikan bahwa KPK tetap bekerja, tetap profesional dalam upaya pemberantasan dan membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Terima kasih. Saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih teman-teman semuanya yang hadir pada sore hari ini, baik secara langsung ataupun daring, karena kami siarkan juga melalui media sosial KPK. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.